Selamat pagi teman-teman semua dimanapun kita berada. Semoga kondisi teman-teman selalu sehat dan selalu diberkati dan selalu diberikan limpahan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus selalu ada dalam diri kita semua. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema argumentasi dan refleksi untuk belajar mengungkapkan pendapat dan mendengarkan pendapat orang lain. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan juga memahami apa yang akan diajarkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya hantarkan. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia ya Bapa, terima kasih Engkau telah mempertemukan kami dalam ruangan online pada pagi hari ini, sehingga kami dapat senantiasa bersama-sama belajar tentang firman-Mu, apa yang akan Engkau ajarkan kepada kami terkait mengemukakan pendapat dan berani berpendapat. Kiranya jalannya firman ini dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bimbinglah saudara kami yang akan membawakan firman-Mu, dan kiranya Engkau juga mempersiapkan mata, hati, dan pikiran setiap orang yang akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Baiklah teman-teman. Marilah kita siapkan Alkitab kita sambil membaca bersama kitab Ayub. Kitab Ayub pasal 32. Ayub pasal 32 ayat yang pertama sampai ke 22. Mari kita baca bersama-sama. Elihu merasa juga berhak untuk mengemukakan pendapat. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Lalu marahlah Elihu bin Barakhel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah, dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu karena mereka mempersilahkan Ayub, meskipun tidak dapat memberikan sanggahan. Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub karena mereka lebih tua daripada dia. Tetapi setelah dilihatnya bahwa mulut ketiga orang itu tidak lagi memberi sanggahan, maka marahlah ia. Lalu bicaralah Elihu bin Barakhil, orang Bus itu. Aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Pikirku, biarlah orang yang sudah lanjut usianya berbicara, dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Tetapi roh yang ada di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua dan mengerti keadilan. Oleh sebab itu, aku berkata, dengarkanlah aku pun akan mengemukakan pendapatku. Ketahuilah aku telah menantikan kata-katamu. Aku telah memperhatikan pikiranmu, hingga kamu menemukan kata-kata yang tepat. Kepadamulah kupusatkan perhatianku, tetapi sesungguhnya tiada orang pun yang mengecam Ayub. Tiada seorang pun di antara kamu menyanggah perkataannya. Jangan berkata sekarang, kami sudah mendapatkan hikmat. Hanya Allah yang dapat mengalahkan dia, bukan manusia. Perkataannya tidak tertuju kepadaku, dan aku tidak akan menjawabnya dengan perkataanmu. Mereka bingung, mereka tidak dapat memberi kesanggahan lagi. Mereka tidak dapat berbicara lagi. Haruskah aku menunggu karena mereka putus bicara, karena mereka berdiri di sana dan tidak memberi sanggahan lagi? Aku pun hendak memberi sanggahan pada giliranku. Aku pun akan mengemukakan pendapatku. Karena aku tumpat dengan kata-kata semangat yang ada dalam diriku mendesak aku. Sesungguhnya batinku seperti anggur yang tidak mendapat jalan hawa, seperti kirbat baru yang akan meletup. Aku harus berbicara supaya merasa lega. Aku harus membuka mulutku dan memberi sanggahan. Aku tidak akan memihak kepada siapapun dan tidak akan menyanjung siapapun. Karena aku tidak tahu menyanjung. Jika demikian,
maka segera perbuatanku akan mencabut nyawaku. Demikianlah sabda Tuhan yang tertera dalam kitab Ayub. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Syukur kepada Allah. Nah, teman-teman, pasti teman-teman siapapun, dimanapun kita berada, kita pasti sering menyatakan pendapat kita dalam kehidupan kita sehari-hari kan. Seperti contohnya, kita sebagai anak nih, sering berbeda pendapat dengan orang tua soal makanan, baju yang dipakai ketika kita mau ke gereja, ke pesta, minta izin untuk nginep di rumah teman, betul nggak? Nah, bahkan teman-teman sudah tertera dengan jelas loh, sila keempat di Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kan? Nah, tanpa kita sadari, menyatakan pendapat, berbeda pendapat itu sering kita alami di dalam kehidupan kita juga di era Ayub. Nah, jika kita menengok kembali perikop yang sudah kita baca, perikop ini tuh masih ada hubungannya gitu loh dengan pasal 31 juga pasal setelahnya, yaitu pasal 33. Nah, peristiwa yang terjadi di sini adalah percakapan antara Ayub dengan ketiga temannya, yakni Elifaz, Bildad, dan juga Zofar. Nah, kemudian datanglah si Elihu ini dalam pasal ke-31 ayat 4 dengan tuduhan-tuduhan ketiga temannya ini kepada Ayub karena kesengsaraan itu menimbulkan pembelaan Ayub, dan Ayub juga membantah dirinya. Nah, sampai ke pasal 31 itu mereka menyebabkan temannya itu menghentikan sanggahannya gitu karena Ayub terus membela dirinya. Nah, Elihu yang juga adalah teman Ayub itu juga berada di situ saat itu gitu loh, dan sedang mendengarkan percakapan. Nah, sebelumnya Elihu tuh nggak mengeluarkan pendapatnya tentang keadaan Ayub, tetapi nah kemudian di bagian ini tuh Elihu akhirnya berpendapat gitu loh. Nah, sebagai pembicara terakhir, Elihu tampil berbeda gitu dari ketiga sahabat lainnya. Nah, Elihu ini menyimak dulu apa yang sudah diucapkan oleh ketiga temannya. Nah, karena si ketiga temannya ini sama sekali tidak menjawab atau meringankan penderitaan Ayub dan justru malah terkesan, maaf ya, mengolok-olok. Nah, ia mengakui gini, meskipun dia tuh Elihu marah, namun dia tuh nahan diri gitu loh sampai gilirannya itu tiba. Kenapa? Karena dia lebih muda dari antara sahabat-sahabatnya yang lain. Nah, Elihu sendiri pun tahu, ia tuh mengakui bahwa tidak ada manusia yang dapat mengalahkan hikmat Allah. Di sini yang perlu kita teladani teman-teman, Elihu tuh netral loh. Netral, nggak memihak kepada siapapun. Itu jelas banget tertera dalam ayat 21 dan 22. Nah, ketika berbicara kepada Ayub, Elihu ini bersikap bersahabat karena ia mendengarkan pembelaan Ayub jika memang perkataannya tidak benar. Nah, karena Elihu kan sudah melihat penderitaan Ayub ya. Nah, namun Ayub juga membela dirinya sendiri sebagai orang yang suci dan bersih. Nah, di sini Elihu menegur Ayub. Nah, Elihu menegur Ayub ini karena apa? Karena sikap Ayub yang secara lancang itu membantah Allah dan menuduh Allah tidak menjawab ketidakpahaman atas penderitaan yang dialami oleh Ayub gitu. Nah, padahal kan Allah sudah menjawab keluh kesah si Ayub ini melalui mimpi gitu menurut Elihu gitu kan. Nah, teman-teman bisa bayangin nggak? Gini loh, pada situasi saat itu kalau Elihu nggak berpendapat, pasti situasi di saat itu akan menjadi debat kusir gitu loh, yang nggak cenderung berakhir, yang nggak ujung berakhir gitu. Nah, perikop ini mengajarkan kita juga sebagai generasi muda agar tidak asal berpendapat namun juga berani. Terlihat dari apa? Dari Elihu tadi, yang dari dia tuh dari tadi tuh menahan banget untuk gak ngomong, sedangkan dia tuh pasti di dalam dirinya tuh dongkol gitu istilahnya.
Dia sudah pengen banget ngomong, tapi karena teman-temannya lebih tua, dia mempersilahkan dahulu dan sambil menunggu saat yang tepat, di mana ketiga teman Ayub ini sudah tidak memberikan sanggahan dan juga malah justru melenceng dari topik pembicaraan. Baru dia berpendapat, dan dia merasa penting berpendapat karena dia merasa bukan karena dia muda atau bagaimana, tapi dia merasa bahwa ketiga temannya Ayub ini sudah kelewatan dan sudah melebihi apa yang harusnya disampaikan. Nah, Elihu bisa kita katakan bijak, teman-teman, karena ia menjaga ucapannya agar tidak melanggar kebenaran Allah yang diajarkan pada saat itu dengan melukai perasaan sesama. Dan kita juga dari keteladanan yang dapat kita ambil dari Elihu ini, kita bisa berefleksi. Gini, kalau kita berpendapat sehari-hari nih kepada siapapun, kita apakah ucapan yang kita ucapkan, apakah ucapan yang saya ucapkan udah berkenan belum ya di hadapan Allah? Bener gak ya? Akan melukai perasaan orang lain gak ya? Apakah akan membawa manfaat atau justru malah melukai dan juga menyakiti hati orang lain? Gitu kan? Nah, pokok-pokok teologi yang bisa kita ambil dari perikop ini adalah, pertama, orang muda bukan berarti tidak dapat dipakai oleh Allah. Justru nih teman-teman, usia muda tidak menjadi halangan bagi kita manusia untuk menjadi bijaksana. Contohnya di Elihu tadi kan. Dan orang tua, mentang-mentang dia udah tua, udah banyak pengalaman dan sebagainya, bukan berarti dia adalah orang yang paling bijak. Ada kalanya orang tua juga perlu mendengarkan pendapat dan juga pengalaman dari yang muda. Karena zaman mereka sudah beda dengan zaman kita, ya enggak? Nah, Allah adalah sumber hikmat dan pengetahuan. Ini pokok yang kedua. Jadi, hikmat, kebijaksanaan, dan pengetahuan lainnya itu berasal dari Allah, dan kita dapat mendapatkan pengetahuan itu dari Allah. Dan yang ketiga, kesombongan, keangkuhan, dan menganggap diri ini berpengetahuan dan paling benar daripada orang lain, pada akhirnya akan mempermalukan diri sendiri. Aku juga pengen ngajak teman-teman untuk membaca Kolose 4 ayat 6. Kita buka Kolose 4 ayat 6 yang kurang lebih bunyinya seperti ini. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Tuh kan? Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, teman-teman, perikop ini juga mengajarkan kita untuk bersikap dalam berpendapat. Bagaimana kita bisa berpendapat agar tidak menyakiti orang lain, dan juga kita sebagai generasi muda berani untuk menyatakan pendapat kita. Lawang itu salah kok, itu nggak sesuai kok, itu nggak berkenan di mata Tuhan. Ya kita harus berani berpendapat. Tapi jangan lupa berpendapat dengan landasan Roh Kudus dan juga kasih. Baik teman-teman, demikian firman Tuhan yang dapat disampaikan. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya hantarkan. Terima kasih ya Bapa atas pengajaran yang telah Engkau berikan lewat dua perikop ini, yaitu kisah Elihu di dalam kitab Ayub dan juga kitab Kolose. Ajarkanlah kami selalu ya Bapa untuk berani berpendapat sebagai generasi muda, dan juga berpendapat yang bertanggung jawab, berlandaskan Roh Kudus-Mu dan juga kasih, agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Kami mengucap syukur ya Bapa, kami berterima kasih atas firman yang telah Engkau berikan. Tuntunlah kami, semoga kami dapat melaksanakan firman-Mu yang baru saja kami pelajari ini, agar kami dapat menjadi pemuda, dapat menjadi orang yang senantiasa berani berpendapat, juga berpendapat dan mengutarakan berpendapat dalam kasih. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Demikian teman-teman,
Semoga firman ini bermanfaat. Selamat beraktivitas. Terima kasih sudah berkenan untuk mendengarkan. Sampai jumpa.